على النور أحمد الله المناجم يا محمد ومن خلق من نور ربي الله ومن سمق بالهنا وليعطيب في سالي الله أيامها المهري والمالي الله وجرهم منه هبي يا ليتني عين تنظر الله أو إنهم كنت أدعو نرعى الجميل ثم نشكر الله أنا مراعي ملابي الله على النور أحمد الله نور المناجم يا محمد ومن خلق من نور ربي الله من سمق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتحة دار سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وجميع سادات علي وعلوي وصول وفروئهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Ya man huwa fi uluwika, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia
Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan serta umatnya yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminanci Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang kita muliakan para habaib Al-Habib Alwi Albar wal hadirin hadirat, para asatiz yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum memulai kajian malam ini, kita penutupan sementara sampai selepas bulan suci Ramadan atau selepas hari raya Idul Fitri, wa insyaallah. Kemudian mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, bantuan baik secara material maupun moral dari kegiatan-kegiatan kajian sepanjang ini, dan mengucapkan juga banyak minta maaf jika ada kekurangan di sana dan di sini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat wal afiah sehingga bisa bertemu lagi dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan penuh harapan agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua ibadah kita yang akan kita lakukan insyaallah di bulan suci Ramadan. Kita masih membahas tema yang sama, yaitu al-islah bi badlil mal, mendamaikan orang yang bertikai menggunakan harta. Dia bukan sekedar mendamaikan, tapi juga dia berikan bantuan dengan hartanya. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan badlul mal. Disebut dengan badlul mal. Di surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman di ayat 262, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang beriman itu mereka menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Salah satunya badlul mal lil islah, mendermakan harta untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Itu pahalanya sangat besar. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, ketika menafsirkan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, orang-orang beriman yang mendermakan harta mereka di jalan Allah, itu beliau tafsirkan alladzina yabdzuluna amwalahum fi ta'atillah wa mardatihi, yaitu orang-orang yang mendermakan harta mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah dan mencari ridhonya Allah. Itulah yang disebut dengan badlul mal. Jadi agama kita, agama Islam punya perhatian khusus terkait masalah harta, al-mal, atau masalah ekonomi, al-iqtisad. Di zaman dahulu sudah muncul tokoh-tokoh ulama yang punya perhatian khusus terkait masalah ekonomi, karena ada sangkut paut antara kefakiran dengan kekufuran. Sebagaimana riwayat, sekalipun riwayat ini masih dipertentangkan oleh sebagian ulama, di mana dinyatakan kadal fakru ayyakuna kufra, hampir-hampir kefakiran menyebabkan orang kufur.
Maka Islam ini hadir bukan hanya menata kehidupan pribadi seseorang, tapi juga hadirnya agama Islam menata kehidupan masyarakat. Maka muncullah beberapa tokoh ulama yang memiliki pemikiran yang visioner, pikiran yang sangat modern, tidak hanya dibahas perkara-perkara di zaman mereka, tapi mereka punya pemikiran jauh ke depan. Sedangkan negara-negara Eropa, negara-negara besar waktu itu seperti kerajaan Romawi, ya, Persia, di Eropa masih nomaden. Agama Islam sudah berbicara tentang tata kelola keuangan negara. Itu dahsyat. Saya dapati di sini di antara ulama yang membahas tentang tata kelola keuangan negara dan disahkan dengan sistem resmi dari Khilafah Daulah Abbasiyah, yaitu salah satu tokoh ulama bernama Al-Ghadi Abu Yusuf. Beliau ini lahir tahun 113 Hijriah, wafat 182 Hijriah. Dan murid daripada Al-Imamul A'zam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Beliau murid utama daripada Imam Abu Hanifah, bernama Al-Imam Al-Ghadi Abu Yusuf. Beliau menulis kitab berjudul Kitab Al-Kharraj. Kitab Al-Kharraj yang membahas tentang tata kelola keuangan negara. Antum bisa bayangkan itu tahun berapa? Beliau 113 lahir, wafat 182 Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih. Tokoh ulama Islam sudah membahas tentang tata kelola keuangan negara dan digunakan secara resmi oleh Daulah Abbasiyah. Kenapa beliau menulis kitab tersebut? Karena masalah kelola ekonomi itu sangat penting. Dan agama Islam membahas seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara sosial, moral, ekonomi, etika, akhlak, ilmu pengetahuan, bahkan adab-adab di toilet pun dibahas. Karena ini agama yang sempurna. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islami dina. Ditulislah kitab berjudul Al-Kharraj yang membahas tentang tata kelola keuangan, membahas tentang cukai, membahas tentang zakat, membahas tentang sedekah, membahas tentang jaziah, membahas tentang al-usyur dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Memang ada orang ketika dia susah, dia taat sama Allah, maka kesusahan, kefakiran dia itu adalah anugerah. Bisa jadi di saat kaya lupa diri. Tapi ada orang ketika kaya, maka dia bisa taat kepada Allah. Tapi ketika fakir, kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran mendekati kekufuran. Maka di sini dilihat ahwal keadaan orang tersebut. Al-qadaya al-iktisadiyah, perkara-perkara al-iktisadiyah tentang ekonomi dibahas secara modern di dalam kitab Al-Kharraj yang umurnya sudah 1000 tahun lebih dan dijadikan kitab resmi daripada pemerintahan Khilafah Daulah Abbasiyah, terutama di masa kepemimpinan Khalifah
Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid yang meminta beliau menulis buku panduan tersebut untuk mengatur tata kelola keuangan negara. Dan ini termuat di dalam mukaddimah kitab Al-Kharraj, di mana di sini dinyatakan anna amiral mu'minin ayyadahullahu ta'ala sa'alani an adha'a kitaban jami'a yu'malu bihi fi jibayatil kharraji wal usyuri was sadaqati wal jawali. Itu di mukaddimah kitab Al-Kharraj. Di situ disebutkan oleh Al-Ghadi Abu Yusuf, Harun ar-Rasyid sebagai pimpinan tertinggi pada waktu itu memerintahkan atau meminta kepada saya untuk saya menulis sebuah kitab yang komprehensif yang bisa diaplikasikan dalam masalah pengambilan dan pengurusan pajak tanah, usyur, sedekah, dan juga jaziyah. Itu di mukaddimahnya. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid yang meminta kepada beliau menulis kitab tersebut. Dan memang beliau pakar di bidang itu. Luar biasa ketika kami baca kitab itu, Ghadi Abu Yusuf sudah membahas tentang masalah sumber perekonomian negara. Di situ beliau katakan sumbernya ada dua. Yang pertama sumber daya alam. Kalau bahasa kita sekarang sumber daya alam itu adalah pokok pemasukan negara yang paling utama. Yang kedua, beliau berbicara sumber daya alam ini akan sia-sia, akan tidak bisa memproduksi hasilnya dengan baik, dengan maksimal jika tidak ada sumber daya manusia. Maka sumber daya alam harus juga diiringi dengan adanya sumber daya manusia. Ini bahasa 1000 tahun lalu, yang dimana bangsa Eropa masih belum ada daulah, tapi agama Islam sudah berbicara tentang ekonomi negara. Salah satu tokohnya adalah Al-Ghadi Abu Yusuf. Nah, di zaman kita muncul juga tokoh-tokoh ulama yang mereka tidak hanya membahas fikih dalam pandangan yang sempit, hanya masalah ibadah, muamalah, munakahah, muaqabah. Mereka kembangkan ini, karena memang agama Islam ini kan dia selalu berkembang, tidak pernah ketinggalan zaman, selalu update dengan zaman. Maka harus ada pengembangan-pengembangan ilmu tersebut, dan itu memang dibuka ruang itu bagi ahlinya. Di antaranya tokoh-tokoh ulama yang menulis kitab tentang masalah ekonomi Islam, yaitu Dr. Yusuf Qaradawi. Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menulis kitab tentang masalah ekonomi Islam berjudul Daur Al-Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisad Al-Islami, membahas tentang ekonomi Islam. Kosakata ekonomi dalam bahasa Arab di zaman dulu tidak disebut dengan ekonomi secara khusus. Imam Ghazali menulis kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Itu bukan artinya ekonomi dalam akidah, tapi maknanya tawassut. Iqtisad diartikan moderat. Nanti dia berkembang dari zaman ke zaman, kosakata ini cenderung memiliki arti, kalau di zaman kita, bahasa Arab, ekonomi itu al-iqtisad. Di masa Imam Ghazali, al-iqtisad artinya at-tawassut, moderat. Kayak Imam Ghazali kelahiran 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, menulis kitab berjudul Al-Iqtisad fil I'tiqad. Itu tidak ada sangkut paut dengan masalah ekonomi.
Tapi yang dibahas itu adalah masalah akidah, ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu kalam. Ada juga ulama yang di zaman kita, dan beliau masih hidup panjang umur mudah-mudahan. Ya, beliau berguru ke banyak ulama besar di zamannya, ya. Di antaranya adalah ayah beliau sebagai mufti di Pakistan, tapi asli India. Beliau lahirnya menetapnya di India, kemudian pindah ke Pakistan. Beliau ayahnya mufti dan beliau juga mufti di Pakistan. Dan tahun 2020 dimasukkan sebagai salah satu tokoh Islam berpengaruh dunia nomor 1 2020, ya. Bernama Syekh Taqi Al-Uthmani. Ini adalah pakar ekonomi Islam dunia. Seluruh bank syariat Islam yang ada di dunia ini itu adalah pikiran sumbangsi dari beliau, salah satunya. Jadi kalau berbicara tentang ekonomi Islam, dibuat konferensi internasional, pasti pematerinya yang paling utama itu adalah beliau, namanya Syekh Taqi Al-Uthmani, mufti Pakistan. Beliau bermazhab Hanafi, ya, bermazhab Hanafi, berakidah Al-Maturidiyah. Dan beliau menulis lebih dari 100 judul kitab, ya, 100 judul kitab dengan berbagai bahasa yang beliau kuasai. Beliau menulis kitab berbahasa Arab, berbahasa Urdun, dan juga berbahasa Inggris. Itu beberapa tulisan yang beliau tulis dan sangat terkenal di kalangan ulama-ulama internasional. Nah, beliau punya satu kitab yang sangat bagus membahas tentang ekonomi Islam dan fikih perniagaan, berjudul Fiqhul Buyu' alal Madzahibil Arba'ah, fikih perniagaan 4 mazhab. Itu luar biasa. Beliau membahas sesuai dengan al-mu'asarah, kekinian. Masa kita itu disesuaikan. Jadi kajian-kajian klasik, tapi tatbiknya, pelaksanaannya itu disesuaikan dengan zaman kita. Dan beliau ini punya pengalaman luar biasa, ya. Pengalaman luar biasa ketika beliau bertemu dengan Musnidul Asr, yang termasuk juga beliau menyatakan sebagai salah satu gurunya, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani, termasuk daripada guru beliau. Beliau bercerita itu di dalam salah satu ceramahnya beliau, ya, beliau waktu itu melaksanakan umroh, tidak salah, ibadah umroh, sehingga beliau ini ingin fokus ibadah. Jadi sengaja datang ke tanah suci tanpa mengabarkan rekan-rekan beliau yang beliau kenal, baik dari kalangan ulama maupun sahabat-sahabatnya. Jadi tiba-tiba datang saja. Tujuannya apa? Biar fokus ibadah, gak ada yang ganggu. Sampailah beliau di Masjidil Haram, beliau wudu, tiba-tiba ada seseorang menghampiri beliau, mengatakan, antum yang namanya Syekh Taqi? Iya benar. Kenapa? Guru kami memerintahkan untuk menjemput engkau. Beliau ingin ketemu dengan engkau. Siapa guru? Syekh Yasin Al-Fadani. Padahal beliau datang itu sembunyi-sembunyi, tidak mengabarkan seorang pun. Tahu-tahu datang ada orang jemput mengatakan, guru kami yang suruh kami datang ke sini. Bahkan diceritakan, nanti kau ketemu sama dia lagi wudu di tempat ini, pergi ke situ. Itu beliau ceritakan secara langsung dalam salah satu ceramah beliau. Saya heran, dari mana dia tahu? Benar, saya Syekh Taqi Al-Uthmani. Baik, ini Syekh Yasin Al-Fadani perintahkan saya menjemput engkau. Bahkan menjelaskan lokasinya, kau cari dia, dia sedang wudu di bagian sini, ya, di pintu sini, kau ketemu dia. Siapkan mobil untuk menjemput dia.
Maka akhirnya sudah Syekh Taqi mengatakan, baik, saya ikutlah beliau sama muridnya Syekh Yasin Fadani, ya, mengantarkan dengan mobil sampai ke rumahnya. Ya, Syekh Yasin Al-Fadani bermukim di kota Makkah, dan beliau dijuluki Musnidud Dunya atau Musnidul Asr, ulama yang mengumpulkan sanad hadis terbesar dan terbanyak di dunia di zamannya. Jadi di dunia ini kalau yang sanad-sanad hadis itu yang paling banyak di zamannya itu Syekh Yasin Al-Fadani. Gitu. Bahkan As-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari yang juga sebagai musnid dan muhaddits dan al-hafiz, bahkan al-mutafanninu, itu heran, beliau punya sanad hadis cara makan ikan, yang punya sanad sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai lengkap ya sanadnya itu, sampai cara makan satu jenis ikan itu ada sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak dimiliki oleh ulama lain dalam bidang hadis pada waktu itu. Maka Syekh Taqi dibawalah ke rumahnya Syekh Yasin Al-Fadani. Sudah disambut oleh Syekh Yasin Al-Fadani, mengatakan, kenapa kau tidak kabarkan kalau datang? Kata Syekh Yasin. Kata Syekh Taqi, saya sengaja tidak kabarkan karena mau menghabiskan waktu di Masjidil Haram untuk ibadah. Kata Syekh Yasin, padahal kamu tahu tidak hari ini 10 Muharram. Waktu itu ya, hari ini 10 Muharram. Ada hadis yang dimana tradisi para ulama hadis meriwayatkan tentang fadilah Asyura, itu mereka riwayatkan hanya setahun sekali, yaitu di 10 Muharram. Makanya saya sengaja panggil kamu, suruh murid jemput, karena saya ingin berikan ijazah hadis 10 Muharram. Ini hanya terjadi setahun sekali. Makanya saya panggil kamu ke sini. Subhanallah, diberikan itu ijazah. Dan hadis-hadis musalsal banyak beliau berikan kepada Syekh Taqi. Dalam kitab Al-Athbat beliau banyak termuat nama daripada Syekh Taqi Al-Uthmani yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Di antara hadis musalsal musafahah, berjabat tangan, itu Syekh Yasin berikan kepada Syekh Taqi Al-Uthmani. Sanadnya bersambung sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dan Imam Ali berjabat tangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man safahani aw safaha man safahani dakhalal jannah. Wa fi riwayah yaumal qiyamah dakhalal jannah. Siapa yang berjabat tangan denganku, aw safaha man safahani, atau dia berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan denganku, dan terus menerus begitu mereka berjabat tangan tersambung sampai yaumil qiyamah, dakhalal jannah. Mereka semua ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis musalsal bitashbik, ya, memasukkan tangan begini. Dari sahabat, Rasul memegang tangan sahabat seperti itu, tashbik. Kemudian saling memegang seperti ini, memutar begitu. Itu hadis musalsal juga itu diberikan kepada Syekh Taqi. Dan juga hadis musalsal birrahmah al-awwaliyah, disebut hadis musalsal bil awwaliyah karena biasanya seorang guru hadis memberikan hadis pertama kepada murid yang baru belajar hadis kepadanya, itu hadis tersebut, maka namanya hadis musalsal bil awwaliyah, yaitu ar-rahimuna yarhamuhu ar-rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, ya. Ar-rahimuna yarhamuhu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ada dua riwayat, ada yarhamukum, ada yarhamkum, yang sanadnya bersambung sampai kepada Sufyan ibn Uyainah dan juga Abdullah bin Amr bin As, kemudian dapatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Itu diberikan. Uniknya Syekh Yasin menulis kitab terkait peristiwa tersebut, di mana beliau berikan ijazah kepada Syekh Taqi Al-Uthmani. Kalau tidak salah judul kitabnya itu
Al-Faidur Rahmani bi ijazati Syekh Taqi Al-Uthmani. Jadi disitulah beliau tulis kitab, di dalamnya ada sanad-sanad hadis yang beliau berikan kepada Syekh Taqi Al-Uthmani. Nah, ini salah satu tokoh ulama yang sampai sekarang alhamdulillah masih hidup, semoga panjang umur, yang pakar di bidang ekonomi Islam. Ya. Bertaraf internasional dalam konferensi, beliau pemateri utama karena memang ahli di bidang tersebut. Termasuk salah satu dari murid Syekh Yasin Al-Fadani. Begitu juga di Mesir ada pakar fikih, baik fikih kontemporer juga, Dr. Syekh Ali Jum'ah, banyak menulis kitab tentang masalah-masalah kekinian, khususnya masalah-masalah perbankan syariat, masalah-masalah ekonomi Islam, masalah usul fikih dan fikih-fikih kontemporer. Itu ditulis oleh Dr. Syekh Ali Jum'ah dan juga salah satu murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Al-Fadani Padang. Kita bangga punya ulama Indonesia yang menjadi guru para ulama. Ulama besar kebanyakan yang ada saat ini, terutama di bidang hadis, banyak berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau sekolahnya di Al-Madrasah As-Saulatiyah di kota Makkah, kemudian pindah dibuat sekolah sendiri namanya Darul Ulum kalau tidak salah, ya, Darul Ulum bersama Al-Habib Al-Musawa. Kemudian disitulah banyak para ulama-ulama lahir dari sekolah tersebut, khususnya yang ada di Asia Tenggara. Baik. Nah, ini Syekh Mufti, beliau punya murid, ya, Syekh Taqi Al-Uthmani, itu ada 10.000 murid di Pakistan, 10.000. Dan beliau juga punya andil besar sekali itu di dalam masalah perbankan syariat. Menulis banyak kitab tentang masalah tersebut. Di Mesir, kalau masalah bank ini di Mesir ini lebih longgar. Ya. Ulama ini memandang bank ini kan berbeda-beda. Ada yang tasyaddud, sangat keras, ya, di bagian Hijaz. Kemudian ada yang di Yaman. Tapi kalau di Mesir masalah perbankan itu baik yang syariat maupun yang konvensional itu masih diberikan tasahul, kelonggaran. Ada ulama Mesir banyak menulis kitab tentang masalah bank, seperti Syekh Kamaluddin. Dia menulis kitab berjudul Al-Bunuk fi Misra, bank-bank yang ada di Mesir. Kami baca dalam satu artikel Al-Maqalatul Al-Ilmiyah, bank ini awal mula muncul di Italia. Bank itu bahasa Italia, bangku, kursi. Artinya kursi. Jadi di pasar itu ada rentenir. Tahu rentenir, ya? Ngasih minjam uang sekian, nanti ganti berbunga. Itu praktek di Italia di waktu itu di pasar. Dan transaksi pinjam meminjam itu biasanya mereka sediakan bangku. Ada bangku satu, yang meminjamkan punya bangku, kemudian yang meminjam juga diberikan bangku. Mereka duduk saling hadap-hadapan. Dari situlah transaksi pinjam meminjam yang ada bunganya. Maka dinamakan dengan kursi, bank. Jadilah dia kosakata yang digunakan dengan istilah bank. Itu dari kata bahasa Italia. Ad-dakhil masuk ke dalam bahasa Arab juga disebut dengan beberapa kosakata. Ada disebut dengan masrifun, ya. Ada disebut dengan bank. Dia masuk dari bahasa asing masuk ke bahasa Arab. Penyebutannya sama, tapi huruf ba, nun, kaf. Bank, jamaknya bunuk. Berkembanglah dia menjadi satu sistem ekonomi internasional yang dimana ulama-ulama Mesir memberikan kelonggaran di situ. Jadi kalau kita lihat ada 3 pendapat. Ada yang mutlak mengharamkan, semuanya ada,
haram itu bang. Yang kedua, halal. Ini kebanyakan ulama Mesir, diantaranya Syekh Ali Jum'ah, halal dengan beberapa syurut, ya, itu butuh penjelasan panjang tuh. Tapi lebih longgar di situ. Yang ketiga, dibahas tidak mutlak haram, tidak mutlak halal. Jadi ada di bank itu yang halal, ada juga yang haram. Misalnya apa di situ? ATM. Kita gunakan ATM. Kita transfer, kan ada potongan tuh. Nah ini dikatakan bukan bunga, ini dan tidak haram. Ada potongan itu adalah membayar jasa pengiriman. Begitu juga masalah membeli rumah. Kalau ada sistem perbankan, kita ingin membeli rumah, uang tidak ada, pihak bank inilah yang membeli rumah, kemudian dijualkan kepada kita bayar secara kredit. Di situ nanti harganya akan berbeda karena bayarnya kredit. Maka di situ dikatakan halal, karena itu seperti akad jual beli, ya, dan seterusnya. Nah ini pembahasan kontemporer yang dibahas oleh para ulama. Apakah ada di zaman dulu masalah semacam ini tentang uang haram, baik dari sistemnya atau yang memberikannya? Subhanallah, kami temukan ada 3 mazhab di sini. Saya simpulkan ada mazhab Imam Ghazali, ada mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Ghazali punya, ini saya simpulkan, kalau kita dapat uang haram, sudah terlanjur. Contoh sederhana yang konkret misalnya, di zaman itu, ada gubernur yang jahat, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Pada zaman itu diketahui uangnya itu hasil rampasan, atau dia membuat pajak yang sangat tinggi di situ. Dipaksa orang untuk berikan uang kepadanya. Imam Hasan Basri, sufi, seorang tabi'in, diundang ke istana. Hajjaj bin Yusuf memberikan uang kepada Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri tahu nih uangnya ini sumbernya dari yang haram. Bagaimana sikap beliau? Beliau terima. Beliau ambil itu. Setelah beliau ambil itu uang, yang beliau yakini juga uang ini adalah uang yang haram. Karena memang sudah bukan rahasia bahwa Hajjaj bin Yusuf adalah gubernur yang zalim. Dia terima. Tapi bagaimana cara dia memperlakukan uang ini? Ternyata uang ini dia salurkan di 2 arah. Yang pertama, dia berikan kepada kaum fuqara wal masakin. Yang kedua, dia salurkan untuk pembangunan yang memberikan maslahat kepada umat. Misalnya ada jalanan rusak, diberikan, perbaiki jalan. Dia lihat juga ada sekolah yang rusak, misalnya, ya, di zaman mereka belum ada sekolah, tapi misalnya ada sekolah yang rusak, itu kan maslahat untuk umat, diberikan itu. Dari sinilah mazhab Imam Ghazali berdiri terkait masalah terlanjur memiliki uang haram. Yang haram dia konsumsi sendiri. Makanya ini kaidah dipakai oleh umat Islam yang menabung di bank Swiss misalnya. Itu bunganya besar, kalau mereka punya tabungan itu besar. Apakah bunganya itu haram? Maka kejadian ini bisa jadi jawaban. Kalau dia tidak ambil, maka yang ambil orang jahat. Maka dia mengambil bunga tersebut, tapi tidak dia konsumsi untuk pribadi, namun dia kembalikan kepada kaum fuqara wal masakin. Dia bantu kemaslahatan, mana yang jalanan rusak dibantu, mana sekolah yang butuh dana dibantu, dan seterusnya. Ini mazhabnya Imam Ghazali, ya, mazhabnya Imam Ghazali. Juga mazhabnya Imam Hasan al-Basri dan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka di situ Imam Ghazali mengatakan uang yang haram
hanya bisa disalurkan kepada dua. Yang pertama, tiga, kata beliau. Uang haram itu kalau memang sampai kepada kita, kita bersikap dengan tiga cara. Yang pertama, kalau mampu dan tidak membahayakan dirinya, uang itu dikembalikan kepada orang yang memberikan. Imam Hasan Basri memandang ini Hajjaj bin Yusuf kalau dikembalikan bisa mudarat. Paham tidak? Makanya beliau terima. Opsi pertama itu harusnya dikembalikan. Kalau memang dia mampu, saya tidak bisa terima nih. Wah, gak boleh ini. Itu cara pertama kata Imam Ghazali. Dan ini ada dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Di dalam kitab Al-Majmu' riwayat ini diterangkan oleh Imam Nawawi. Kalau opsi pertama tidak mampu dilakukan, dia beralih ke opsi kedua. Uang haram tadi dia salurkan kepada hal-hal yang memberikan maslahat kepada umat atau masyarakat. Tadi yang saya katakan, jalanan, jembatan, sekolah yang rusak, ya, dan seterusnya yang punya maslahat kepada umat. Opsi yang ketiga, dia datangi orang-orang fakir miskin, para kaum fuqara wal masakin, kemudian uang itu diberikan. Maka inilah sikap memperlakukan uang haram. Itu mazhabnya Imam Ghazali. Ada mazhab kedua mutlak haram. Jadi gak boleh bersedekah dengan harta haram kepada orang. Itu mazhab kedua, mazhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri yang lahir tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Beliau berfatwa bahwa uang haram selamanya haram, tidak boleh digunakan untuk ibadah dan kebaikan. Itu mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau mau sedekah menggunakan uang haram, kata beliau sedekahnya tertolak. Maka di sini keluar ungkapan beliau mengatakan man anfaqa anil haram atau man anfaqa minal harami fi ta'atillahi kana kaman tahhara thawbahu bil baul, atau fi riwayah kaman tahhara athawba an-najisa bil baul. Apa artinya? Siapa yang berinfak dari harta yang haram dalam rangka taat kepada Allah, berarti untuk ibadah haji, ya, untuk umroh, untuk bangun masjid, untuk bangun madrasah, pesantren, tapi uangnya uang haram. Ini mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Dia katakan itu seperti orang yang mencuci baju yang kena najis menggunakan air kencing. Berarti apa? Walaupun dia air tapi gak bisa mensucikan, tambah najis. Bajunya sudah najis, dia cuci juga pakai air kencing, bukan tambah suci, tambah najis. Itu mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Saya begini, berikan pilihan deh. Mau mazhabnya Al-Ghazali bisa, mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri bisa, nggak dipaksa, ya. Selama ada riwayat dan pendapat dari para ulama. Nah, yang ketiga mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya kondisional. Ya, ada satu kasus Imam Syafi'i diundang ke istana menghadap Harun al-Rasyid. Ternyata pada waktu itu juga terdengar kabar bahwa masyarakat menjadi susah sebab pajak ditinggikan, cukai ditinggikan, harga barang mahal. Imam Syafi'i datang ke istana dengan niat apa? Menasihati pemimpinnya waktu itu. Siapa? Harun al-Rasyid. Datang Imam Syafi'i menghadap. Cuma Imam Syafi'i punya adab. Dia mengatakan, saya mau bicara 4 mata kalau bisa. Karena waktu itu lagi ramai, ada tamu-tamu di situ. Jadi beliau tidak mau mempermalukan di hadapan orang banyak. Bisa bicara 4 mata. Harun al-Rasyid mempersilahkan. Ternyata di situ Imam Syafi'i memberikan nasihat, memberikan saran, ya.
kalimatul haq afdalul jihad, kalimatul haq inda sultanin jair. Nabi katakan, jihad yang paling terbaik adalah mengucapkan kalimat yang benar di sisi pemimpin yang zalim. Bukan berarti saya katakan Harun ar-Rasyid zalim ya. Ini penilaian sejarawan berbeda. Saya tidak bahas masalah itu. Kata Imam Syafi'i, tolong ini harga diturunkan, perhatikan rakyat, begini dan seterusnya. Dijelaskan semua, diberikan wejangan nasihat kepada Harun ar-Rasyid. Nah kebetulan juga memang Qadarullah juga Harun ar-Rasyid ini menerima. Dia tidak marah. Justru dia apresiasi apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Setelah itu dia berikan hadiah uang kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menolak. Oh, saya tidak terima. Itu sikapnya Imam Syafi'i itu. Karena Imam Syafi'i melihat pertama rakyat lagi susah. Ada rumor berkembang bahwa ada kenaikan cukai, pajak dan seterusnya yang memberatkan masyarakat pada waktu itu. Masa saya terima uang dari negara sedangkan rakyat sedang susah. Sikapnya apa? Beliau menolak. Saya tidak terima. Setelah itu beliau keluar. Tapi dalam kondisi yang lain, beliau terima. Ketika beliau diundang oleh Harun ar-Rasyid ke istana, kemudian di saat itu terjadi diskusi antar ulama di dalam istana, dan masalah tentang ekonomi rakyat baik-baik saja, tidak ada problem dalam negara. Selesai itu diskusi, Harun ar-Rasyid memberikan uang kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menerima. Berarti Imam Syafi'i ini menempatkan sesuai kondisi. Tapi hebatnya Imam Syafi'i menerima itu, dia keluar dari istana, dia pergi kepada kaum fukara wal masakin, dibagi-bagikan harta tersebut. Punya keluarga, punya istri, dia berikan, dibagi seperti 3 bagian. Bagian pertama kepada fukara wal masakin, bagian kedua untuk istri dan anak, bagian ketiga dia diberikan kepada kemaslahatan umat. Mungkin ada bangun jalanan dan seterusnya. Nah ini sikapnya Al-Imam Syafi'i, dan itu ada dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin karya Al-Habib Muhammad Al-Idrus. Ini saya anjurkan beli kitabnya, bagus ya. Kitab ini Idah Asrar Ulumil Muqarrabin sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa dicari itu jadi bahan bacaan, karena kitab ini dia menyimpulkan daripada intisari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang rumit itu disimpulkan dalam kitab tersebut. Misalnya Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan dalam satu makalah beliau, "Lau arada ahadun an yashraha ismahu faqat lahtaja ilal mujalladatin. Fa kaifa bima fi batinihi." Seandainya ada ulama ingin menerangkan judul kitabnya saja, Idah Asrar Ulumil Muqarrabin, menjelaskan rahasia-rahasia ilmu para wali, itu judulnya. Kata Imam Haddad, kalau ada ulama menjelaskan judul kitabnya saja, itu butuh berjilid-jilid untuk bisa menjelaskannya. Lantas bagaimana yang dijelaskan isinya? Isinya lebih dahsyat lagi. Dan di situ substansi zubdah daripada tasawuf diterangkan secara sederhana. Kita baca sekali paham. Misalnya dikatakan, tahsinul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala min takfiril a'mali. Memperbagus amalan itu lebih dicintai oleh Allah daripada memperbajak amalan. Jadi perbagus amalan, sekalipun kita sholat, misalnya sholat witir 3 rakaat, tapi 3 rakaat kita ini berkualitas, jauh lebih baik daripada 11 rakaat sholat witir tapi isinya berantakan. Sayyidina Ali juga mengungkapkan hal yang sama. Kun ihtimaman bigubulil amali asyad minal amal, atau kama qala. Kalian itu harus fokus kepada
penerimaan amal. Jangan fokus kepada jumlah amal. Diterima ini yang fokus. Bahasa Al-Quran selalu menyebut ahsanu amala, ya, bukan aktsaru amala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lihat apa? Yang paling bagus amalnya. Di surat Al-Kahf juga begitu. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang dilihat yang paling bagus. Gak ada satupun ayat yang Allah nyatakan saya menghitung aksarnya, paling banyaknya amal. Gak. Di Al-Quran yang disebut ahsan, yang paling bagus itulah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kitab sangat luar biasa ya, Idah Asrar Ulumil Muqarrabin. Bahkan di situ ada kalam-kalam hikmah Aristoteles. Aristoteles ini kan sebagian ulama meyakini dia sebagai ahli hikmah. Ada juga yang meyakini Aristoteles ini adalah nabi. Ada juga yang meyakini bahwa Aristoteles bukan nabi, bukan ahli hikmah, tapi filosof saja. Itu dijelaskan oleh Imam Siristani dalam kitab Al-Milal wan Nihal terkait masalah tersebut. Taib. Nah di sini di dalam kitab ini ada satu ungkapan yang saya sampai sekarang takjub, di mana disebutkan idza aradta an ta'rifa manzilataka indallah fa'tabir dzalika manzilatahu indak. Itu dalam kitab Idah. Kalau kamu ingin mengetahui pangkatmu di sisi Allah, maka caranya adalah kamu hitung seberapa besarnya Allah di dalam hatimu. Kita mau tahu nih, kedudukan kita di sisi Allah, pangkatnya seperti apa. Maka jawabannya adalah tanya hati kita. Dalam hati kita seberapa dalam cinta kita kepada Allah. Makin besar, maka makin besar juga pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tahu seberapa dekatnya kita dengan Rasulullah, maka jawabannya tanya hati kita, seberapa besar kita meletakkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Seberapa besar cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita cintanya kepada Nabi Muhammad 50%, berarti pangkat kita 50%. Kalau kita cintanya kepada Nabi Muhammad 60%, berarti pangkat kita di hadapan Nabi Muhammad 60%. Tapi kalau 100% dalam hati kita, di situ hanya Allah wa Rasul, maka pangkat kita di hadapan Allah juga sedekat itu, 100% di sisi Allah, 100% di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada satu terakhir saya sampaikan. Ada satu ilmu di sini yang diajarkan oleh Rasul terkait masalah apa? Harta. Di sini kami baca di kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin, kemudian kami coba cari tahu sumber hadisnya, ternyata hadisnya sahih. Ada di dalam Sahih Muslim. Kalau di kitab Idah tidak disebutkan rawahu fulan tidak disebutkan, rawahul Bukhari tidak disebutkan. Hanya langsung menyebutkan hadis. Diteliti oleh para ulama, ternyata hadis tersebut ada dalam kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim, lahir 204, wafat 261 Hijriah. Apa hadis tersebut? Ini bisa jadi ilmu bagi kita. Sayyidina Umar bin Khattab pernah Nabi berikan harta kepadanya. Sayyidina Umar, Nabi punya harta, kemudian Nabi mengatakan, wahai Umar, ambil ini harta, saya kasih. Sayyidina Umar menolak. Oh jangan wahai Rasul, kamu berikan saja kepada orang yang lebih butuh. Nah, jadi beliau menyatakan beliau tidak butuh, mampu, orang mampu. Berikan kepada man afqar minni ilaihi, berikan kepada orang yang lebih susah, lebih fakir dariku harta tersebut. Di sini Nabi mengajarkan satu adab, satu akhlak, satu tarbiyah kepada kita. Apa kata Nabi? Ya Umar,
idza ataqallahu malan lam tas'alhu wa lam tashrahu ilaihi nafsuk faqbalhu. Ya. Wahai Umar, harta yang tadi saya berikan itu hakikatnya Allah yang berikan kepadamu, kata Nabi. Karena Allah yang gerakkan hati saya untuk memberikan kepadamu, kata Nabi. Nah, harta yang saya berikan atau benda apapun yang saya berikan kepadamu tanpa kau meminta kepadaku, jangan ditolak. Jangan ditolak. Di sini poinnya, kamu tidak minta. Kalau meminta-minta, di situ menjadi satu perbuatan yang kurang baik. Tapi kamu tidak minta, saya ingin kasih. Itu dari Allah. Kata Nabi SAW, walam tashrahu ilaihi nafsuk faqbalhu. Sekalipun pemberian yang diberikan itu, kamu tidak punya selera dengan benda itu. Misalnya saya sudah punya ini tasbih. Ada yang kasih tasbih yang sama. Itu kan tidak ada keinginan itu. Punya saya sudah ada 5 nih, dikasih lagi sama. Kata Rasul, tetap kamu terima, jangan kau tolak. Sekalipun kamu tidak punya keinginan terhadap benda tersebut, jangan kau tolak, kata Rasul SAW. Kenapa jangan kamu tolak? Kata Nabi, faqbalhu, tapi kamu harus terima itu, kata Rasul Muhammad SAW. Sebab fa innama huwa rizqun saqahullah ilaika. Karena tadi itu pemberian tadi rizki yang Allah giring kepada saya untuk saya berikan kepadamu. Gak boleh menolak rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi ajarkan kepadanya, khudhu, ambil, kata Rasul, ambillah. Fatamawwal, ya, fatamawwalhu au tasaddaq bihi. Kalau memang yang diberikan itu kamu butuh, ya kamu ambil, simpan, kamu gunakan. Ada orang berikan kepada saya, memang sesuatu itu saya tidak miliki dan saya butuh terhadap sesuatu itu, saya terima, saya gunakan untuk pribadi saya. Tapi kalau memang kamu tidak butuh dengan pemberian tersebut, caranya adalah kamu bersedekah kepada orang yang butuh kepada benda tersebut. Tapi larangan di sini apa? Jangan tolak. Tidak boleh menolak kalau ada pemberian. Bahkan Nabi katakan, lau du'itu ila qura'in la ajabtuhu. Kalau saya diundang ke dalam satu acara, hanya dihadiahkan paha kelinci dalam beberapa riwayat, la ajabtuhu, saya terima itu, kata Nabi Muhammad SAW. Terutama minyak wangi. Anda memberikan minyak wangi, ada hadis khusus tuh, beberapa hal yang tidak boleh ditolak. Diberikan minuman halal, ya, susu, nggak boleh tolak, terima. Diberikan wisadah, bantal, dan diberikan minyak wangi. Tuh, minyak wangi, terima. Ya, musalsalnya pakai tangan bagian dalam, begini. Jadi kalau minyak wanginya tangannya begini. Nah, itu satu ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mudah-mudahan Allah taala berikan kita panjang umur, sehat wal afiah, dan kita bisa bertemu kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.